Buka toko di Etsy tapi nggak ada yang beli. Mungkin kamu nggak sadar bikin kesalahan ini. Pertama, upload produk cuman sedikit. Banyak pemula cuman upload 1-2 produk terus berharap laku. Padahal semakin banyak listing, semakin besar peluang toko kamu ditemukan pembeli. Kedua, judul dan deskripsi produk seadanya. Jangan malas buat nulis ya. Jelaskan detail produk, manfaatnya, dan kenapa pembeli harus memilih produk kamu dibandingkan kompetitor yang lain. Yang ketiga, lupa riset kata kunci. SEO itu penting banget di Etsy. Kalau kamu nggak pakai kata kunci yang relevan, produk kamu bakal tenggelam di pencarian. Keempat, foto produk yang kurang menarik. Foto itu hal pertama yang dilihat oleh pembeli. Kalau fotonya nggak jelas atau nggak estetik ya susah menarik perhatian mereka. Dan jangan juga ambil foto dari seller lain loh ya, itu bahaya banget. Kelima, nggak konsisten upload produk baru. Etsy suka toko yang aktif. Kalau kamu rutin upload, toko kamu lebih mudah ditemukan. Dan follow aku buat tips jualan di Etsy lainnya biar makin cuan. Kamu jago desain di Canva. Ini adalah produk desain yang bisa kamu jual di Etsy. Pertama, template sosial media. Kamu bisa bikin template Instagram atau Facebook post. Dan kamu bisa buat dengan mudah pakai template-template dan elemen yang ada di Canva. Kedua, printable planner. Ini juga produk laris banget. Kamu bisa bikin macam-macam planner. Ada planner untuk orang yang butuh cara ngatur waktu lebih efisien, ada juga planner untuk pernikahan, planner untuk olahraga, dan masih banyak lagi yang lain. Dan yang ketiga, kamu bisa bikin wall art atau gambar dekorasi. Banyak orang di luar sana yang cari dekorasi rumah estetik. Nah, kamu bisa bikin ini di Canva. Tinggal kamu tentuin temanya dan gunakan elemen-elemen grafis yang ada di Canva untuk bikin desain kamu. Kalau mau yang lebih gampang, bikin aja teks atau quote wall art. Jadi jangan sia-siain skill desain Canva kamu. Yuk mulai gas aja dan coba jualan produk digital di Etsy. Jangan lupa follow aku buat tips jualan di Etsy lainnya biar makin cuan. Mau jualanmu laku di Etsy tapi bingung buat nentuin harga? Sini aku kasih tips biar kamu lebih cuan. Pertama, cek harga pasar. Cari toko-toko serupa dengan tokomu di Etsy. Lihat berapa harga rata-rata produk mereka. Gunakan ini sebagai panduan awal. Kedua, hitung semua biaya-biaya. Etsy punya beberapa fee, $0,2 untuk listing, 6,5% dari harga jual, dan sekitar 4% untuk payment processing fee. Pastikan semua ini masuk ke perhitunganmu. Ketiga, tentukan margin keuntungan. Setelah biaya dihitung, tambahkan margin yang realistis. Produk digital punya potensi untung yang besar, jadi jangan ragu untuk menyesuaikan harga. Nah, yang ini strategi untuk toko baru ya. Pasang harga sedikit lebih murah, tapi tambahkan nilai lebih seperti isi produk yang lebih banyak atau bonus. Ini efektif banget buat menarik pembeli pertama dan dapetin review. Jadi jangan asal pasang harga ya. Dengan strategi yang tepat, produkmu bisa laku lebih cepat. Dan follow aku buat tips jualan di Etsy lainnya biar makin cuan. Pengen punya toko baju online di Etsy tapi nggak mau ribet stok barang? Ayo sini aku kasih tahu caranya. Langkah pertama, buat akun Etsy dan Printify. Daftar di Etsy dulu untuk bikin toko kamu. Setelah itu buat akun di Printify. Langkah kedua, hubungkan toko Etsy-mu dengan Printify. Masuk ke akun Printify, pergi ke menu Manage Stores, lalu pilih Etsy. Login ke akun Etsy kamu dan izinkan akses untuk menghubungkan kedua platform. Langkah ketiga, pilih produk dan upload desainnya. Di Printify, pilih jenis baju yang mau kamu jual, seperti kaos, hoodie, atau sweater. Lalu upload desain kamu langsung di Printify. Nah, langkah keempat, publish produk kamu. Setelah desain selesai, klik Publish to Etsy di Printify. Semua info produk otomatis akan muncul di Etsy. Kamu tinggal tambahkan deskripsi, harga, dan tag SEO yang sesuai. Gimana? Simpel kan? Dengan Printify, kamu nggak perlu stok barang atau repot kirim pesanan. Dan jangan lupa follow aku buat tips jualan di Etsy lainnya. Pernah ngerasa produk kamu di Etsy nggak pernah muncul di pencarian? Ayo pakai ChatGPT buat optimasi SEO produk kamu. Langkah pertama, riset kata kunci. Tulis prompt, misalnya apa kata kunci populer untuk planner digital di Etsy. Dan ChatGPT bakal kasih daftar keywords yang pas banget buat kamu pakai. Langkah kedua, buat judul produk yang menarik. Masukkan salah satu kata kunci tadi ke ChatGPT, terus tanya, bantu buat judul produk yang menarik dengan keyword ini. Langkah ketiga, optimasi deskripsi produk. Ketik di ChatGPT, buatkan deskripsi produk untuk, nah ini ketik nama produk kamu ya. Nah, deskripsi produk yang rapi, menarik, dan SEO friendly langsung jadi. Langkah keempat, bikin tag SEO yang tepat. Tanya lagi ke ChatGPT, apa 13 tag terbaik untuk produk ini? Dan ChatGPT bakal kasih daftar tag yang bikin produkmu lebih mudah ditemukan. Produk kamu punya peluang besar untuk ditemukan pembeli kalau SEO-nya tepat. Follow aku buat tips Etsy lainnya biar makin cuan. Bang, beneran nggak sih cuman jualan produk digital di Etsy bisa dapet cuan?
Gimana? Beneran kan? Follow aku untuk tips jualan di Etsy lainnya biar makin cuan. Hey, ayo bangun, cepetan bikin toko Etsy kamu dan dapetin cuan ratusan juta rupiah. Tapi kenapa harus di Etsy sih? Ini dia alasannya. Pertama, traffic besar, peluang pun jadi besar. Etsy adalah marketplace dengan traffic global yang sangat besar. Ada jutaan pembeli aktif tiap bulannya. Tahun 2023 aja, Etsy melaporkan memiliki lebih dari 95 juta pembeli aktif. Artinya, peluang untuk produkmu ditemukan sangat besar. Tinggal optimasi produk kamu supaya muncul di pencarian mereka. Kedua, cocok untuk produk unik dan kreatif. Etsy fokus pada produk handmade, custom, dan juga produk-produk digital. Ini adalah tempat yang tepat untuk desainer kreatif kayak kamu. Contoh produk yang laris di Etsy adalah printable wall art dengan quote motivasi, template undangan digital, atau desain kalender yang estetik. Ketiga, gampang jualan produk digital. Kalau kamu nggak punya stok barang, jualan produk digital adalah pilihan yang paling baik. Produk digital seperti planner, resume template, atau mockup hanya perlu dibuat sekali aja, tapi bisa dijual berkali-kali tanpa buat lagi. Misalnya kamu bikin template resume profesional di Canva. Setelah selesai, cukup upload ke Etsy, kasih deskripsi yang jelas, dan produk itu bisa jadi sumber passive income. Yuk mulai jualan di Etsy sekarang, dan jangan lupa follow aku buat tips jualan di Etsy lainnya. Loh, produk desain kamu di Etsy ada yang nyuri? Tenang, nggak usah panik. Aku kasih cara buat ngatasinya. Pertama, cek dan kumpulkan bukti. Pastikan kalau produk yang ditiru benar-benar menyalahi hak kamu. Lihat apakah desainnya benar-benar sama atau cuman mirip aja. Kalau beda tipis mungkin itu cuman kebetulan. Tapi kalau identik itu bisa dianggap pelanggaran hak cipta. Bandingkan listing kamu dengan listing si plagiator. Screenshot semua bukti termasuk tanggal publikasi dan detail desain. Kedua, hubungi si pelaku secara langsung. Kadang beberapa orang nggak sadar kalau mereka mengambil desain orang lain. Sampaikan kalau mereka telah meniru produk kamu dan minta untuk segera menghapusnya. Jadi istilahnya kita pakai cara kekeluargaan dulu. Ketiga, langsung laporin ke pihak Etsy. Kalau si pelaku nggak mau menghapus atau bahkan mengabaikan pesan kamu, saatnya bertindak lebih serius. Etsy punya sistem DMCA Takedown Request, di mana kamu bisa melaporkan pelanggaran hak cipta. Isi formulir DMCA notice dengan menyertakan bukti screenshot dan link produk yang dicuri. Ingat, jangan biarin kerja keras kamu dicuri orang. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa follow aku buat tips jualan di Etsy lainnya biar makin cuan. Udah upload banyak produk tapi nggak ada yang beli, itu emang ngeselin banget sih. Sini, aku kasih tips buat ningkatin penjualan ke toko Etsy kamu. Yang pertama, kasih harga promo. Orderan awal itu paling penting buat ngebangun kepercayaan para customer. Kalau kamu baru mulai, kasih harga promo biar pembeli lebih tertarik untuk beli. Pembeli suka diskon atau harga murah, terutama untuk produk dari toko baru yang belum ada review. Kalau harga produkmu $5, coba deh tawarkan di $3 untuk beberapa minggu pertama. Setelah dapat beberapa review, baru naikin harga. Kedua, foto produk harus menarik. Foto adalah hal pertama yang dilihat oleh pembeli. Jadi pastikan tampilannya bikin pembeli jatuh cinta. Kalau kamu jualan wall art, tunjukkan hasilnya di mock-up frame yang cantik, biar pembeli bisa membayangkan produk itu di rumah mereka. Ketiga, optimalkan SEO. SEO adalah kunci agar produk kamu mudah ditemukan di pencarian Etsy. Masukkan kata kunci yang relevan di judul, deskripsi, dan tag produk. Ini meningkatkan peluang produk kamu muncul di pencarian pembeli. Keempat, promosikan di sosial media. Sosial media adalah alat gratis yang bisa menarik pembeli ke toko kamu. Bagian produk kamu di Instagram, TikTok, atau Pinterest. Posting konten menarik seperti video behind the scene atau tutorial singkat. Kamu bisa bikin video singkat tentang proses desain kamu dan tambahkan link toko kamu di bio. Coba cara ini dan lihat perubahan di toko kamu. Dan jangan lupa follow aku buat tips jualan di Etsy lainnya.